adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Nah adik-adik, ada beberapa hal yang perlu diingat sebelum memulai ibadah. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, duduk yang rapi dan jangan rebahan, apalagi sambil makan atau main. Yang ketiga, bawa Alkitab atau catatan dan alat tulis yang lain. Dan yang keempat, ikuti ibadah sampai selesai, sampai doa berkat. Nah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Yes. Tetap bergembira dan tetap semangat, oke? Oke. Sebelum kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, kita berdoa dulu. Kita lipat tangan kita tutup mata dan tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dan sukacita yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, dan kami mau bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini, hari besok, bahkan semua hari adalah hari yang gembira karena kita kenal Yesus kita. Amin. Amin. Sebelum kita memulai, yuk yang duduk boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita bergembira dan kita menari buat Tuhan kita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya
Yang berdiri boleh duduk, kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan kita cinta Yesus, kita cinta Bapa kita. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya.
sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bisa taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Kak Karen bawa apa nih adik-adik? Tada! Kak Karen bawa bendera Indonesia. Nah, bendera Indonesia itu ada dua warna. Warna merah dan warna putih. Warna merah itu melambangkan keberanian, sedangkan warna putih melambangkan kesucian. Nah, bulan Agustus ini kita sedang merayakan hari yang istimewa loh adik-adik untuk negara kita. Tahu apa? Kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang keberapa? 76. Wow, sudah lama ya 76 tahun. Nah, tapi tahu gak sih adik-adik, merdeka itu apa ya? Kenapa kita merayakan kemerdekaan ya? Jadi adik-adik, merdeka itu artinya bebas melakukan apa yang kita mau. Kita juga bebas memilih. Contohnya nih, kita bebas memilih tentang cita-cita kita. Mungkin ada adik-adik yang mau jadi pilot, boleh. Atau ada yang mau jadi guru, juga boleh. Atau ada yang mau jadi dokter, boleh. Kita bebas memilih mau jadi apa nanti ketika besar. Nah, tapi tahu gak sih adik-adik, merdeka itu bayar atau gratis ya? Coba dipikir dulu, merdeka itu gratis deh kayaknya. Tapi apa bayar ya? Nah, ternyata adik-adik, merdeka itu atau kemerdekaan itu gak gratis adik-adik. Ada yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar. Iya, contohnya nih kemerdekaan Indonesia yang saat ini kita rayakan. Ada loh yang membayar harganya. Tahu siapa? Iya, yang membayar harganya adalah para pahlawan kita. Coba siapa yang tahu nama-nama pahlawan? Kak Karen inget-inget ya. Ada Pangeran Diponegoro, ada Samratulangi, ada siapa lagi? Ada Raden Inten. Terus siapa ya? Nah, pasti adik-adik yang belajar sejarah tahu dong, lebih jago, lebih pintar daripada Kak Karen, ya kan? Nah, mereka-mereka lah yang telah berperang melawan para penjajah, terus juga mereka merebut kemerdekaan Indonesia. Kalau perang adik-adik, gak ada yang lukanya cuma lecet doang, lecet tangan sini, enggak. Tapi ada yang terluka parah, mungkin ada yang tangannya hilang, atau ada yang kakinya hilang, atau bahkan dia meninggal. Wow, sampai sebegitunya adik-adik yang harus dibayar demi kemerdekaan Indonesia. Tenang saja adik-adik, kita juga sudah merdeka loh. Kita sudah merdeka dari dosa. Nih, kita buka dulu ya kitab kita di Galatia 5 ayat 13. Ayo diambil Alkitabnya. Atau mama papa boleh tolong adik-adiknya untuk membuka Alkitabnya. Kita mau baca sama-sama ya. Galatia 5 ayat 13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita sudah merdeka adik-adik dari dosa. Dosa itu apa aja sih?
Dosa itu segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan yang kita lakukan melawan kehendak Tuhan. Jadi semua hal yang melawan kehendak Tuhan atau yang tidak disukai oleh Tuhan itu namanya dosa. Dan kabar baiknya adalah adik-adik, kita sudah merdeka dari itu. Wow, keren banget ya. Kita memang punya banyak sekali kebebasan dan kemerdekaan. Dan tahu gak adik-adik, kebebasan terbesar yang kita miliki adalah kebebasan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Jadi adik-adik, gak ada lagi tuh yang perlu ditakutin. Ya dong, karena Tuhan Yesus sudah menebus semuanya. Gak perlu lagi kita takut, gak perlu lagi kita merasa intimidasi. Contohnya, kita jadi malu karena rambut aku keriting Kak Karen, aku gak suka. Aduh, gak perlu lagi kayak gitu adik-adik. Karena kita semua diciptakan dan disayangi oleh Tuhan Yesus. Kan tadi kalau kemerdekaan Indonesia kan dibayar oleh pahlawan-pahlawan kita. Nah, kalau kita adik-adik dibayar oleh Tuhan Yesus. Alkitab bilang kalau upah dosa ialah maut. Tetapi kita sudah dimerdekakan. Yesus telah membayar secara lunas. Gak ada lagi tuh hutang-hutangan. Gak ada, Tuhan Yesus gak suka hutang-hutangan. Sudah dibayar lunas adik-adik. Dasarnya apa sih? Kita buka ya kitab kita lagi. Di Efesus 2 ayat 8. Sudah? Efesus 2 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Wow, Tuhan Yesus baik banget ya adik-adik. Kita gak usaha apa-apa, tapi Tuhan Yesus memberikannya secara percuma. Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Semuanya karena Tuhan Yesus sayang sama kita adik-adik. Karena Tuhan Yesus udah terlalu baik nih adik-adik sama kita. Ada yang harus selalu kita ingat. Yang pertama, kita sudah merdeka. Yang membayar siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah terlalu baik, maka yang kedua yang harus kita ingat adalah mengucap syukur. Kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah memberikan kasih karunia yang begitu besar dan kita sudah merdeka. Dan yang ketiga, kemerdekaan itu harus kita jaga. Gimana cara jaganya? Gampang adik-adik. Kita jadi rajin berdoa, kita suka baca firman. Kalau memuji Tuhan, kita jadi semangat. Nah, ayo kita buka ayat yang terakhir. Di 1 Korintus 7 ayat 23. Sudah? 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kakak punya ilustrasinya. Tada! Kakak punya hati nih warna putih. Contohnya ini hati kita. Nah, kadang adik-adik kita suka buat Tuhan Yesus sedih. Ini anggap aja dosa. Contohnya, hari ini aku bohong sama orang tua Kak.
bilang aku belajar, tapi ternyata aku tidur. Atau hari ini aku marah-marah kak, karena habisnya aku sebel sama adik aku atau kakakku, dia gak mau ngasih aku makanan. Atau hari ini aku malas belajar kak Karen, karena sekolahnya online terus, jadi aku gak mau belajar serius. Atau aku gak mau sekolah minggu kak Karen, karena aku gak bisa ketemu teman-teman, jadi aku tidak mau memuji Tuhan. Atau apa lagi? Atau hari ini aku melawan orang tua, karena habisnya mau papa nyebelin, jadi aku marah-marahin orang tua. Aduh, terus dosa apa lagi? Banyak adik-adik. Nih, hati kita jadi banyak nih item-itemnya. Banyak sekali di sini. Terus ada di sini. Terus banyak banget ya. Aduh, putihnya jadi hilang karena semuanya ketempel sama dosa. Tapi ingat adik-adik, ketika Tuhan Yesus datang dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menebus segala dosa kita, diganti hati kita adik-adik. Gak kelihatan lagi kan yang putihnya? Nah, diganti dengan hati yang baru warna merah, darahnya Tuhan Yesus yang sudah Tuhan bayar dengan lunas. Nah, karena itu kita harus menjaganya kalau udah Tuhan Yesus kasih. Dengan cara apa? Kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau misalnya ada yang malas belajar, kita berdoa sama Tuhan Yesus agar kita bisa rajin belajar. Atau kita lagi sedih atau takut, tenang adik-adik, ada Tuhan Yesus. Jadi gak perlu ada yang ditakutin lagi. Adik-adik tahu lagu ini gak? Lagu ini. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Jadi gak ada lagi adik-adik. Bahkan iblis pun sudah kalah. Jadi ada yang ditakutin lagi gak? Gak ada. Tuhan Yesus sudah berperang bersama kita. Jadi kita mau sama-sama, kita mau buat keputusan untuk selalu ingat-ingat kebaikan Tuhan Yesus. Terus juga kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan Yesus. Terus kita juga harus jaga hati kita. Siapa yang mau jadi anak Tuhan yang taat sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Sekarang adik-adik kita mau quiz time. Oke? Kan tadi Kak Karen sudah sharing nih. Ada 3 pertanyaan. Nanti ada link yang harus adik-adik buka. Nanti adik-adik jawab di situ ya. Oke? Pertanyaan pertama. Merdeka itu gratis atau bayar ya? Coba diingat-ingat. Oke. Pertanyaan kedua. Kebebasan terbesar apa yang kita miliki? Oke, pertanyaan kedua. Kebebasan terbesar apa yang kita miliki? Pasti tahu dong jawabannya. Dan yang ketiga, apa saja yang perlu kita ingat-ingat atas kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan? Ada 3 tuh, apa aja ya? Oke, kalau adik-adik tahu jawabannya, kalian langsung klik di link, nanti kalian jawab di situ, oke? Adik-adik, kakak punya permainan nih.
Silakan ikutin perintahnya ya. Dan ayo selesaikan permainannya. Selamat bermain. Sekarang saatnya kita berdoa. Kita mau tutup dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama ambil keputusan untuk menyenangkan hati Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemerdekaan yang telah Engkau berikan. Terima kasih untuk pengorbanan yang telah Engkau berikan Bapa. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Bapa, kami mau membuat keputusan sungguh-sungguh untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau meninggalkan hal-hal yang mendukakan hati-Mu. Bantu kami Roh Kudus agar kami bisa melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik, sekarang angkat kedua tangannya, kita mau sama-sama doa berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta daripada kasih Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Sampai ketemu minggu depan.